Hari itu, udara di pasar tradisional terasa sesak. Panas yang menggigit tubuh membuat semua orang bergerak dengan cepat, hampir tanpa suara, seperti keringat yang terus menetes tanpa henti. Di sudut pasar yang ramai, ada seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan tubuh kekar dan kulit hitam legam yang terbakar matahari. Namanya Suyatno, seorang penjual ayam potong yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar tersebut. Suyatno memiliki cara yang berbeda dalam menjual ayam potong. Tidak seperti pedagang lainnya yang hanya menguliti ayam dan menumpuknya di meja, Suyatno selalu memperlihatkan dengan bangga ayam-ayam yang diletakkannya dengan hati-hati di atas meja kayu lapuk. Ayam-ayam tersebut selalu tampak segar, dagingnya berwarna merah cerah, dan bulunya halus. Namun, ada satu hal yang membuat orang merasa aneh setiap kali membeli ayam darinya. Suyatno tidak pernah memberi penjelasan tentang proses yang dilakukannya. Ada yang mengatakan bahwa ayam-ayam itu dibekali sesuatu yang tidak biasa sebelum dijual. Setiap pagi, sebelum membuka lapak, Suyatno mengeluarkan alat yang tampak seperti pompa udara kecil. Dengan hati-hati, dia menyuntikkan udara ke dalam tubuh ayam yang sudah dipotong. Tidak ada yang tahu alasan pasti di balik tindakan aneh ini. Beberapa orang berkata bahwa itu adalah trik untuk membuat daging ayam tampak lebih besar, lebih kenyal. Namun, tidak ada yang berani menanyakan lebih lanjut. Tak ada yang ingin tahu lebih dalam tentang kebiasaan Suyatno yang terkesan misterius. Di sebelah lapaknya, seorang perempuan muda bernama Fitri sedang menatap ayam-ayam yang dipajang. Ia baru pertama kali mendengar desas-desus tentang Suyatno. Fitri bekerja sebagai jurnalis di sebuah surat kabar lokal, dan tugasnya kali ini adalah untuk membuat laporan tentang kehidupan pedagang tradisional di pasar. Ia belum tahu bahwa cerita ini akan membawa dirinya ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada yang ia bayangkan. Suyatno memandangi Fitri dengan senyuman tipis saat mata mereka bertemu. Matanya tajam, seolah sudah lama menilai siapa yang datang dan siapa yang harus diwaspadai. Fitri merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapan pria itu, namun ia tetap melangkah mendekat. Keingintahuan lebih besar daripada ketakutannya. Dengan langkah yang tegas, Fitri menghampiri Suyatno. "Selamat pagi, Pak Suyatno," katanya dengan suara ramah, mencoba membuka percakapan. "Pagi, Mbak," jawab Suyatno, suara berat dan kasar. "Mau beli ayam potong? Atau cuma mau lihat-lihat saja?" Fitri tertawa kecil, berusaha membuka percakapan lebih jauh. "Saya penasaran, Pak. Ada cerita unik tentang ayam-ayam ini, kan?" Suyatno tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya terlihat lebih tipis, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. "Setiap ayam punya cerita, Mbak. Ada yang cepat laku, ada yang bertahan lebih lama. Tapi semua ayam saya, tak ada yang sia-sia." Di balik kata-kata Suyatno yang terdengar biasa saja, Fitri merasakan ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Suasana pasar yang hiruk-pikuk terasa tiba-tiba semakin hening. Ia menunggu, berharap Suyatno akan melanjutkan kalimatnya. Namun pria itu hanya diam, memandangi ayam yang tersusun rapi di meja. Fitri mengedarkan pandangannya sekeliling pasar yang sibuk, dengan suara tawar-menawar pedagang yang bersahutan. Ia mencoba mencari petunjuk lain, namun hanya menemukan wajah-wajah yang tak kenal lelah, sama seperti Suyatno. "Jadi, bagaimana ayam-ayam ini bisa terlihat begitu segar?" tanya Fitri, mencoba menggali lebih dalam. Suyatno kembali tersenyum, senyuman yang lebih samar. "Rahasia, Mbak. Kadang, ada yang lebih besar dari sekadar daging dan tulang. Semua ada prosesnya. Yang penting, kita tidak pernah tahu seberapa besar udara yang kita butuhkan." Fitri merasa ada sesuatu yang aneh dari kata-kata Suyatno. "Udara? Apa maksudnya?" Ia mulai merasa ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan di udara yang panas itu. Tapi ia hanya bisa menunggu, berharap mendapatkan jawabannya seiring berjalannya waktu. Waktu berjalan, dan Fitri merasa semakin terpesona dengan tingkah laku Suyatno. Ada banyak yang ingin ia gali lebih dalam, namun dia tahu bahwa kadang-kadang lebih baik menunggu sampai semuanya terungkap dengan sendirinya. Namun, satu hal yang pasti,
ia tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin membesar. Pagi itu, pasar masih sepi. Suyatno sudah membuka lapaknya, dengan meja kayu lapuk yang dipenuhi ayam potong segar. Namun, jauh di balik kesibukan pasar, di belakang lapaknya yang sederhana, ada proses yang jarang terlihat oleh pembeli. Suyatno menundukkan kepalanya. Matanya berkilat penuh konsentrasi saat membuka kotak kecil berisi alat yang tampak seperti pompa udara mini. Alat itu terbuat dari bahan logam yang sudah berkarat, tetapi masih berfungsi dengan baik. Di sebelahnya, beberapa ayam yang sudah disembelih dan dibersihkan diletakkan dengan hati-hati di atas meja. Ada sesuatu yang berbeda tentang ayam-ayam ini. Mereka tampak lebih kecil dari ayam potong biasa yang dijual di pasar. Namun itu hanya tampak pada pandangan pertama. Suyatno mulai bekerja. Dengan gerakan terlatih, ia memasang alat pompa pada bagian bawah tubuh ayam, tepat di bagian dada. Dengan hati-hati, ia mulai memompa udara ke dalam tubuh ayam tersebut. Suara SSSSHH halus terdengar saat udara masuk perlahan ke dalam tubuh ayam yang sebelumnya tampak biasa saja. Dalam hitungan detik, tubuh ayam itu mulai membesar. Dagingnya mengembang sedikit demi sedikit, seolah-olah dipenuhi dengan udara yang menambah volume tubuhnya. Setiap kali ia menarik pompa udara, tubuh ayam itu semakin penuh dan berat. Bukan hanya volume yang bertambah, tetapi tekstur dagingnya juga tampak lebih kenyal, lebih padat. Suyatno tersenyum kecil. Proses yang ia lakukan adalah rahasia yang sudah ia kuasai bertahun-tahun. Dengan cara ini, ia bisa menjual ayam-ayamnya dengan harga lebih tinggi, karena ukuran ayam yang membesar dan tampak lebih menggiurkan. Ini bukan hanya soal ukuran, pikirnya. Ini tentang bagaimana orang melihatnya. Kalau mereka melihat sesuatu yang besar dan padat, mereka akan berpikir itu lebih bernilai. Suyatno melanjutkan proses itu dengan cekatan, memompa lebih banyak ayam-ayam yang ada. Udara masuk ke tubuh mereka, dan mereka mulai berubah. Beberapa ayam menjadi 2 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Ada yang bahkan lebih besar lagi. Semua ini dilakukan dengan kecepatan yang hampir tak terdeteksi oleh mata yang tidak terlatih. Fitri, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, merasa ada yang aneh. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari apa yang sedang dilakukan oleh Suyatno. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa, namun ia tidak bisa langsung menebak apa itu. Dalam hati, Fitri bertanya-tanya, apakah proses ini sah? Apakah ini hanya trik dagang biasa? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? Di sisi lain, Suyatno tidak peduli dengan pandangan orang. Ia tahu bahwa bisnisnya berjalan lancar, dan semua orang akan membeli ayamnya. Setelah selesai memompa beberapa ayam, ia menata mereka kembali di meja, menatanya dengan rapi. Ayam-ayam itu kini terlihat lebih besar, lebih menggoda. Ia tahu, hari ini akan ada banyak pembeli yang datang untuk membeli ayam-ayamnya. Fitri yang merasa gelisah dengan apa yang baru saja ia lihat, memutuskan untuk bertanya langsung. Ia mendekat ke meja Suyatno, merasa ada keharusan untuk mendapatkan penjelasan. Pak Suyatno, ucapnya, mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. Kenapa ayam-ayam ini tampak lebih besar dari ayam biasa? Apa yang Anda lakukan dengan mereka? Suyatno menatap Fitri dengan senyuman yang sama, senyum yang kali ini lebih dalam, seperti menyembunyikan sebuah rahasia besar. Mbak, ini hanya trik dagang yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Kadang, untuk mendapatkan yang terbaik, kita harus memberi mereka sedikit tambahan untuk membuat mereka lebih besar, lebih padat. Fitri merasa ada jawaban yang masih mengganjal, tetapi ia tidak bisa melanjutkan pertanyaannya lebih jauh. Suyatno mengubah topik pembicaraan, berbicara tentang hal-hal biasa yang terjadi di pasar. Namun, dalam hati Fitri, rasa penasaran semakin mendalam. Ia tahu bahwa ada lebih dari sekadar trik dagang yang dijelaskan Suyatno. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi di balik lapaknya yang sederhana. Hari itu berlalu dengan cepat. Para pembeli mulai datang, memuji ayam-ayam Suyatno yang tampak besar dan segar. Suyatno hanya tersenyum, merasa puas dengan hasil usahanya. Namun, bagi Fitri,
Cerita ini baru saja dimulai. Ia merasa harus menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam-ayam itu. Apa yang terjadi di balik layar? Mengapa udara itu harus dimasukkan ke dalam tubuh ayam-ayam tersebut? Dan, yang paling penting, apa akibat dari semua itu? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepala Fitri. Ia tahu, ia tidak bisa berhenti di sini. Ini baru permula. Fitri kembali ke lapaknya Suyatno keesokan harinya, dengan niat yang lebih jelas dalam pikirannya. Ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam-ayam yang tampak begitu besar dan kenyal itu. Semua yang dilihatnya kemarin terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum lengkap, dan ia tak bisa menunggu lebih lama untuk menemukan jawaban. Suyatno sudah berada di lapak, menata ayam-ayamnya yang baru saja disembelih. Seperti kemarin, ia terlihat tenang, tidak terburu-buru, dan terlihat sangat mahir dalam pekerjaannya. Fitri berdiri di sisi meja kayu, mencoba tampak santai meskipun hatinya berdebar. Ia tahu, Suyatno mungkin sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. "Selamat pagi, Pak Suyatno," ucap Fitri, berusaha membuka percakapan dengan cara yang lebih natural. Suyatno menoleh dan mengangguk. "Pagi, Mbak. Mau lihat ayam lagi?" tanyanya dengan suara berat. Matanya tetap fokus pada ayam-ayam yang sedang diolah. Fitri mengangguk dan mengamati ayam-ayam itu. "Iya, saya masih penasaran, Pak. Saya perhatikan kemarin, ayam-ayam yang Bapak jual itu berbeda. Mereka lebih besar dari ayam biasa. Apa yang Bapak lakukan agar mereka bisa sebesar itu?" Suyatno tidak langsung menjawab. Sebaliknya ia memeriksa pompa udara yang ada di sampingnya. Ia tampak berpikir sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Mbak, ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Tapi ada teknik yang saya pelajari. Ayam yang lebih besar bisa membuat pelanggan lebih tertarik. Tidak hanya soal daging, tapi juga soal penampilan. Udara yang saya masukkan ke dalam tubuh ayam bukan hanya membuat mereka tampak lebih besar, tetapi juga membuat mereka lebih berat. Semakin berat, semakin menarik bagi pembeli." Fitri mencoba mencerna penjelasan itu, meskipun hatinya masih bertanya-tanya. Tapi, apakah tidak ada bahaya dari udara yang dimasukkan itu? Bukankah ada batasan tertentu untuk hal seperti ini? Suyatno tersenyum tipis, seolah sudah tahu bahwa pertanyaan ini pasti muncul. "Tentu saja, Mbak. Semua harus dilakukan dengan hati-hati. Saya sudah melakukannya bertahun-tahun, dan saya tahu kapan harus berhenti. Semua ini dilakukan agar ayam terlihat lebih segar dan lebih menggiurkan di mata pelanggan. Tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, siapa yang akan tahu?" Fitri merasa ada yang mengganjal. Ada banyak hal yang disembunyikan dalam kata-kata Suyatno. Ia tahu bahwa tidak mungkin hanya penampilan yang menjadi alasan utama untuk melakukan hal tersebut. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih besar dari sekadar trik dagang. "Lalu," lanjut Fitri, mencoba menggali lebih dalam, "apa yang terjadi pada ayam-ayam ini setelah mereka dipompa? Bagaimana dengan kualitas dagingnya? Apakah mereka tetap aman untuk dimakan?" Suyatno tampak sedikit terganggu dengan pertanyaan itu. Ia menatap Fitri dengan tatapan tajam, namun tetap dengan senyum yang terpelihara. "Mbak, semuanya aman. Kami sudah menguji dan memastikan tidak ada yang salah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terkadang, kita hanya perlu sedikit bantuan agar ayam itu bisa tampil lebih baik. Itu saja." Namun, jawaban Suyatno semakin menambah rasa penasaran Fitri. Ada banyak hal yang tidak dijelaskan, terlalu banyak yang disembunyikan dalam kata-katanya. Namun, Fitri merasa bahwa ia perlu waktu untuk menggali lebih dalam. Ia tidak bisa begitu saja percaya pada penjelasan yang diberikan, meskipun Suyatno terdengar sangat meyakinkan. Hari itu, Fitri memutuskan untuk kembali lagi ke pasar esok harinya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kebenaran, ia harus lebih berhati-hati dan lebih cermat.
Ia merasa seperti ada dunia yang tersembunyi di balik lapak sederhana milik Suyatno, dan ia harus siap untuk mengungkapnya. Bagaimanapun, sesuatu yang terlalu sempurna selalu menyimpan rahasia yang lebih gelap di dalamnya. Sementara itu, Suyatno melanjutkan pekerjaannya dengan senyum tipis, mengetahui bahwa Fitri sedang mencoba mencari jawaban. Ia sudah terbiasa dengan orang-orang seperti Fitri, yang penasaran dan selalu ingin tahu lebih banyak. Namun, Suyatno tahu satu hal yang pasti, setiap rahasia yang disimpan tidak selalu mudah untuk dibongkar. Hari-hari di pasar semakin sibuk, dan para pembeli datang dan pergi, membeli ayam-ayam Suyatno yang tampak semakin besar dan menggoda. Namun, di balik semua itu, ada perasaan aneh yang mulai muncul di hati beberapa pembeli. Mereka merasa seperti ada yang tidak beres, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang membuat mereka curiga. Kisah ini dimulai ketika beberapa ibu rumah tangga yang membeli ayam dari Suyatno mulai merasa heran. Ketika mereka memasak ayam-ayam itu, mereka melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Ayam yang tadinya tampak begitu besar dan gemuk, saat direbus atau dimasak, tiba-tiba menyusut dengan cepat. Tidak hanya sedikit, tetapi hampir setengah dari ukuran aslinya. Daging yang dulu tampak kenyal dan menggiurkan, kini terasa lebih keras dan lebih kecil dari yang seharusnya. Bahkan ada yang merasa seperti ayam itu kehilangan banyak cairan. Suatu pagi, seorang ibu bernama Ibu Siti, yang sudah beberapa kali membeli ayam dari Suyatno, merasa heran dengan ayam yang baru saja dibelinya. Ayam itu tampak lebih besar dari biasanya, namun setelah dimasak, dagingnya menyusut drastis. Ibu Siti merasa seperti ada yang tidak beres. Kenapa ayam ini jadi kecil begitu setelah dimasak? Pikirnya, merasa kecewa dengan kualitas yang ditawarkan. Penasaran? Ibu Siti memutuskan untuk kembali ke pasar dan menemui Suyatno. Dengan langkah cepat, ia menuju lapak pria itu, yang masih sibuk menata ayam-ayam potong. Begitu sampai, Ibu Siti langsung menghampiri Suyatno dengan raut wajah serius. "Pak Suyatno," katanya, "saya ingin komplain tentang ayam yang saya beli minggu lalu. Ayam itu, ketika dimasak, menyusut hampir 50%. Kenapa bisa begitu?" Suyatno yang sedang memotong ayam untuk pembeli lain, tidak terkejut mendengar keluhan itu. Ia hanya mengangguk, lalu berhenti sejenak, menatap Ibu Siti dengan mata yang penuh ketenangan. Senyuman tipis muncul di wajahnya, seolah ia sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti ini. "Ah, Mbak Siti, saya paham betul perasaan Anda," jawab Suyatno dengan suara yang tenang. "Ini memang kadang bisa terjadi. Ayam yang saya jual ini, meskipun tampak besar, tidak seperti ayam biasa yang dijual di pasar. Kita menggunakan teknik khusus agar ayam itu bisa lebih kenyal dan terlihat lebih segar. Proses memasak yang berbeda dari biasa bisa membuat ayam sedikit menyusut lebih banyak daripada yang Anda kira." Ibu Siti mengerutkan kening. "Tapi kan, Pak Suyatno, ayam yang saya beli tidak seperti ayam yang biasanya saya beli. Bahkan yang sudah sering saya masak sebelumnya. Ini benar-benar aneh. Mengapa dagingnya menyusut sebanyak itu?" Suyatno tetap tenang, tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. "Mbak, begini, ayam yang saya jual ini sudah melalui proses pemeliharaan yang berbeda. Kami memberikan bahan makanan yang membuat daging ayam lebih padat. Tetapi, ketika dimasak dengan suhu tinggi, ayam tersebut memang akan mengeluarkan banyak cairan. Cairan inilah yang membuat ayam menyusut lebih cepat. Itu hal yang wajar, Mbak. Semua ayam akan mengalami hal yang sama jika dimasak dengan suhu tinggi." Suyatno melanjutkan penjelasannya, menggunakan bahasa yang sangat sederhana, seolah-olah ia tahu betul bagaimana cara menenangkan pembeli yang mulai curiga. "Tapi jangan khawatir, meskipun menyusut, ayam saya tetap memiliki kualitas yang lebih baik daripada ayam biasa. Rasa dan teksturnya lebih enak, lebih kenyal. Ayam ini cocok untuk berbagai masakan yang membutuhkan daging yang padat, seperti gulai atau ayam bakar." Ibu Siti mendengarkan dengan seksama. Suyatno berbicara dengan penuh keyakinan, dan semakin lama, ia semakin terlihat meyakinkan. Di satu sisi, Ibu Siti masih merasa ada yang ganjil,
namun penjelasan Suyatno yang lugas dan masuk akal membuatnya ragu untuk melanjutkan komplain. Ia berpikir, mungkin benar apa yang dikatakan Suyatno. Mungkin ada penjelasan ilmiah yang belum ia pahami sepenuhnya. Jadi, ini memang normal ya, Pak? Tanya Ibu Siti akhirnya, meskipun rasa curiganya masih mengendap. Betul sekali, Mbak, jawab Suyatno dengan senyum lebar. Semua ayam saya sudah melalui proses yang cermat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya pastikan, kualitasnya tetap terjaga. Buktinya, banyak pembeli yang selalu kembali membeli ayam dari saya. Mendengar kata-kata itu, Ibu Siti merasa sedikit lega, meskipun ada perasaan tak nyaman yang masih mengganjal di dalam hatinya. Ia merasa seperti Suyatno tahu persis cara meredakan kecemasannya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangguk, memutuskan untuk melupakan rasa curiganya untuk sementara. Baiklah, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Suyatno tersenyum penuh kemenangan, meskipun senyum itu hanya sesaat. Ia tahu, dengan kecakapan dalam berbicara dan meyakinkan, ia bisa mengubah pandangan orang lain, bahkan ketika mereka merasa ragu. Sama-sama, Mbak. Saya senang bisa membantu. Begitu Ibu Siti pergi, Suyatno kembali menata ayam-ayamnya. Senyumnya semakin lebar. Ia tahu, keluhan dari para pembeli akan datang terus-menerus. Namun, selama ia bisa memberi penjelasan yang masuk akal, mereka akan terus membeli dari lapaknya. Kepercayaan pembeli adalah segalanya, dan ia sangat mahir dalam mempertahankannya. Namun, di sudut hati Fitri yang baru saja tiba di pasar, ia merasa ada sesuatu yang semakin gelap dan tak terungkap dalam lapak Suyatno. Setiap kali ia melihat Suyatno berbicara dengan pembeli, ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar keterampilan berdagang, sebuah kebohongan yang semakin terlihat jelas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam-ayam ini? Apakah itu hanya sebuah trik atau sesuatu yang lebih jahat? Fitri merasa tidak bisa lagi menunggu. Ia harus menemukan jawaban, apapun itu. Malam itu, setelah lapak pasar tutup, Suyatno pulang ke rumah. Di rumah kecil yang sederhana, istrinya, Sumi, menunggu dengan raut wajah cemas. Ia sudah beberapa kali mengingatkan suaminya tentang cara berdagang yang tidak jujur, tapi Suyatno selalu mengabaikan peringatannya. Mungkin kamu benar, tapi ini cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan besar, jawab Suyatno, menatap istrinya dengan tatapan yang tidak ragu. Kamu tidak tahu, Sumi, keuntungan yang bisa aku dapatkan dari ayam-ayam itu bisa mencapai 100%. Kenapa aku harus berhenti kalau ini bisa membuat hidup kita lebih baik? Sumi menundukkan kepala, merasa berat. Aku tidak ingin kita sukses dengan cara curang, Suyatno. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal bagaimana kita tidur dengan tenang setiap malam. Suyatno menghela napas panjang. Jangan khawatir, Sumi. Selama kita tidak ketahuan, semuanya baik-baik saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sumi hanya menggelengkan kepala, namun ia tahu, tidak ada yang bisa ia katakan lagi untuk mengubah pendirian Suyatno. Meskipun peringatan istrinya masih bergema di telinganya, Suyatno lebih memilih melanjutkan apa yang telah dilakukannya. Keuntungan lebih penting baginya daripada rasa khawatir yang datang dari hati istrinya. Namun, ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Malam itu, setelah hari yang panjang di pasar, Suyatno kembali ke rumah. Dia merasa puas dengan hasil jualannya. Meskipun istrinya, Sumi, terus-menerus mengingatkan, Suyatno merasa kemenangan ada di tangannya. Keuntungan 100% bukanlah hal yang bisa dia lewatkan, apalagi dengan semua uang yang masuk ke kantongnya. Namun, saat ia memasuki rumah, ada sesuatu yang terasa aneh. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu. Dia merasa tercekik, meskipun hanya berada di ruang tamu yang biasa. Tiba-tiba, dia merasakan rasa sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Seperti ada tekanan yang luar biasa di dalam dirinya. Suyatno terjatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar. Ia menahan napas, merasakan sakit yang semakin menggila. Saat ia mencoba berdiri,
sesuatu yang menakutkan terjadi. Tubuhnya mulai membengkak, seperti balon yang perlahan-lahan diisi udara. Mulai dari dadanya, perutnya, hingga tangannya, semuanya membesar. Kulitnya meregang, dan dia bisa mendengar bunyi seperti kain yang robek. Rasa sakitnya makin mencekam, semakin tak tertahankan. "Apa ini?" teriak Suyatno, suara panik di tenggorokannya. "Apa yang terjadi padaku?" Seiring dengan pembesaran tubuhnya, ada sesuatu yang semakin gelap di dalam dirinya. Seperti ada beban moral yang mulai muncul dari setiap bagian tubuhnya yang membesar. Dia teringat kata-kata istrinya, kata-kata peringatan yang selama ini ia abaikan. "Jangan curang, Suyatno. Itu bukan jalan yang benar." Kini, tubuhnya semakin membengkak, membesar hingga tidak berbentuk manusia lagi. Wajahnya menyusut dalam tubuh yang semakin menggelembung. Dia bisa merasakan udara yang masuk ke dalam tubuhnya, sama seperti yang dia lakukan pada ayam-ayam yang dijualnya. Namun kali ini, udara itu bukan hanya mengisi tubuhnya, tetapi juga merasuki setiap bagian dari jiwanya, membawa perasaan bersalah yang begitu kuat. "Sumi!" teriaknya. Namun suaranya terdengar sangat jauh. Tubuhnya begitu besar hingga dia merasa tidak bisa bergerak. Dia merasakan udara itu terus mengalir ke dalam dirinya, membentuk tubuhnya seperti balon raksasa yang tidak bisa dikendalikan. Di luar, Sumi mendengar teriakan suaminya, lari ke dalam dengan panik. Namun, ketika dia melihat suaminya, dia terdiam. Tubuh Suyatno sudah tak berbentuk lagi, membengkak seperti bola udara besar yang terjebak di dalam rumah. Wajah Suyatno yang dulu tegas, kini hilang, tenggelam dalam tubuh yang terus menggelembung. Tak ada yang bisa dia lakukan selain menangis, melihat azab yang datang sebagai balasan atas kebohongan yang dipilih Suyatno. Sumi menatap suaminya dengan mata penuh kesedihan, mengetahui bahwa meskipun Suyatno tidak percaya pada peringatannya, kini dia harus menghadapi akibat dari tindakannya. Azab itu datang begitu cepat, tanpa peringatan. Keuntungan yang dicari dengan cara curang kini berbalik menjadi musibah yang tak terhindarkan. Akhirnya, tubuh Suyatno yang membesar tak bisa bertahan lagi. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia menghilang, tenggelam dalam tubuhnya yang membesar hingga tak bisa dikenali lagi. Angin berhembus kencang di luar, seolah alam turut mengutuk tindakan kecurangannya. Di luar rumah, Sumi hanya bisa terjatuh di lantai, menangis tanpa suara, menyadari bahwa kadang, kejahatan tak pernah bisa bersembunyi tanpa balasan. Azab yang datang itu adalah hukuman atas kebohongan yang ia pilih untuk dipercayai.